Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adi SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2025, sekaligus sebagai mahasiswa PPG UIN Ambon dengan nomor peserta 38863300005 dengan NIM 250310450. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei, akan melaksanakan uji kinerja pelaksanaan belajar mengajar di kelas 7 MTS Nurul Islam, Kutacani, Aceh Tenggara, Aceh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Masih semangat? Mana semangatnya? Ya, silakan duduk kembali. Baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Semoga aktivitas belajar kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada anak kami persilakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa, aktivitas belajar kita pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti dipimpin oleh anak kami Aisyah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Nah, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, kepada anak kami sekalian, jadi sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Bapak mengabsen kalian. Yang pertama Aisyah. Kemudian Nabila, Risma. Baik, tetap semangat? Tetap semangat? Mana semangatnya? Ya, masih tetap semangat sebagaimana biasanya yang kita lakukan setiap paginya. Baik, jadi materi kita pagi hari ini masih berkaitan dengan pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu solat berjamaah.
Jadi sebelum kita masuki materi kita hari ini, Bapak ingin mengulang kembali, apakah mungkin masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang masalah solat berjamaah. Ada yang tahu apa itu solat berjamaah? Pak, Ya, silakan. salat berjamaah adalah pelaksanaan salat yang melibatkan 2 orang atau lebih. Iya. Satu kesatuan dan salah satu yang berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Ya, kasih aplaus dulu. Ya. Kemudian, tentunya dalam setiap kegiatan beribadah itu ada dasarnya. Ada yang tahu dasar ataupun dalil untuk melaksanakan salat berjamaah? Ya, silakan. Jadi mereka beribadah bersama dengan mengandalkan jasanya. Iya, kasih semangat, kasih aplusnya dulu. Ya, itu ya. Kemudian yang terakhir, siapa bisa menyebutkan syarat menjadi imam? Ya, silakan. Syarat sah menjadi imam Islam. Ya. Rumahnya laki-laki, suci dari hadas, memiliki bacaan yang bagus, tidak berposisi sebagai makmum syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya, kasih semangat, kasih aplaus dulu. Ya. Adapun materi pembelajaran kita pagi ini yaitu yang pertama, posisi imam dan makmum. Bagaimana nanti pengertian posisi imam dan makmum? Di sini kita bahas bersama-sama. Yang kemudian yang kedua yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Kemudian yang ketiga pergantian imam. Yang keempat adalah mengingatkan imam yang lupa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu siswa dapat membedakan posisi makmum sebagai akibat dari perbedaan jumlah makmum dalam solat berjamaah. Kemudian siswa dapat menguraikan tata cara mengganti imam di tengah berlangsungnya solat berjamaah. Selanjutnya membedakan tata cara mengingatkan imam yang lupa, mengerjakan rukun solat bagi makmum laki-laki dan perempuan. Kemudian membedakan tata cara pelaksanaan solat bagi makmum muwafiq dan makmum masbuk. Selanjutnya, siswa dapat mensimulasikan gerakan terlatih tentang perbedaan tata cara pelaksanaan solat berjamaah bagi makmum muwafiq dan makmum masbuk. Yang terakhir, mempraktekkan gerakan terlatih dalam pelaksanaan mengganti dan mengingatkan imam dalam solat berjamaah. Itulah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama. Posisi imam dan makmum. Imam berada di depan dan para makmum baik laki-laki dan perempuan berdiri di belakangnya. Jadi sebagai imam itu kita berdiri di depan, sedangkan makmum berada di belakang imam. Yang kemudian jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah baligh, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur daripada tumitnya imam. Kalau seandainya solat berjamaahnya cuma 2 orang, terdiri dari 1 orang imam dan 1 orang makmum, maka makmumnya berdiri di belakang imam sedikit mundur daripada tumitnya imam. Tahu tumit kan? Tahu. Ya, tumit itu yang berada di ujung kaki. Nah, di sini. Ya, itulah dia. Kemudian, jika makmumnya ada laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Ini kalau makmumnya terdiri daripada laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di belakang imam sebelah kanan, sedangkan makmum perempuan di belakang makmum laki-laki, bukan langsung di belakang imam. Jangan pula nanti perempuan di belakang imam langsung laki-lakinya di belakang makmum perempuan. Itu terbalik namanya. Ya, itu dia. Jadi makmum laki-laki di depan sebelah kanan di belakang imam, kemudian disusul di belakangnya itu makmum perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya
makmum muwafiq dan makmum masbuk. Dalam solat berjamaah ada istilah makmum muwafiq dan ada istilahnya namanya makmum masbuk. Ada. Makmum muwafiq berarti makmum yang mengikuti gerakan solat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat pertama. Makmum muwafiq yaitu makmum yang mengikuti imam daripada imam takbiratul ihram Allahu Akbar, maka kata imam, makmum itu langsung mengikuti takbiratul ihramnya imam, itulah disebut dengan makmum muwafiq. Atau makmum itu masih sempat mengikuti imam daripada rakaat awal ataupun rakaat yang pertama. Itu dia. Kemudian sedangkan makmum masbuk, orang yang tidak mengikut imam dari rakaat pertama. Nah, kira-kira sampai yang dua materi ini ada yang belum paham atau sudah jelas? Jelas. Ya, sudah jelas. Tetap semangat? Semangat. Ya, mana semangatnya? Iya. Kemudian yang ketiga, pergantian imam. Nah, ini yang ketiga yaitu pergantian imam. Nah, jika imam keluar dari solatnya secara yakin, baik karena terkena najis atau berhadas, maka makmum yang di belakang imam menggantikan imam. Ini kalau seandainya seorang imam itu merasa solatnya sudah batal. Apakah imam itu terkena najis, umpamanya lagi solat dijatuhi oleh kotoran cicak, maka solatnya imam itu batal. Dia keluar, lalu makmum yang di belakang daripada imam itu langsung menggantikan posisi imam. Atau imam itu berhadas, umpamanya lagi sholat karena kebanyakan makan pisang umpamanya, lalu perutnya itu kembung, buang angin imamnya, maka sholatnya batal. Dia keluar, lalu makmum itu masuk menggantikan imam. Makmum yang mana? Yang di belakang imam atau yang di saf yang kedua? Ya, yang di belakang imam. Oke. Selanjutnya, mengingatkan imam lupa. Di dalam sembahyang itu, di dalam solat itu tidak semuanya imam itu selalu dalam keadaan sesuai dengan tuntunan. Karena hidupnya manusia itu, kita selaku manusia, ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita kurang khusyuk dalam melaksanakan solat. Dengan sebab itu, ada kala imam itu keliru dalam gerakan solat atau kadangkala meninggalkan rukun. Lalu bagaimana caranya kita mengingatkan imam tersebut? Nah, ini ya dia. Yang pertama, jika mengetahui imam melakukan kesalahan atau lupa, baik bacaan maupun gerakan, maka cukup dengan membaca tasbih dengan niat zikir atau mengingatkannya. Itu bagi makmum laki-laki. Nah, jadi apabila imam itu keliru dalam gerakan solat ataupun meninggalkan bacaan ataupun salah dalam bacaan, maka bagi makmum laki-laki mengingatkan imam itu dengan mengucap tasbih. Apa tasbihnya? Subhanallah. Dengan niat berzikir. Dengan niat berzikir dan atau mengingatkan imam. Itu yang pertama. Yang kedua, menepuk tangan meskipun tidak ada lelaki bukan mahram di sekitarnya. Caranya adalah memukulkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. Itu bagi perempuan. Menepukkan tangan kanan kepada punggung tangan kiri. Bagaimana caranya? Ya, bukan seperti ini.
Tetapi seperti Menggunakan kiri. ini tangan kiri kan? Ya, Pak. Ini tangan kanan. Kita pukulkan seperti ini. Dengan niat bukan untuk bermain-main. Tapi kalau niatnya bermain-main itu bagaimana sholatnya? Iya, maka sholatnya batal. Inilah yang harus kita hindari. Jadi selanjutnya kita akan melihat sebuah video bagaimana caranya kita sholat dari satu orang imam dan makmum, kemudian bertambahnya makmumnya. Ya, mari sama-sama kita lihat seksama. Ya, perhatikan. Itu hanya gambar, tapi gambar pun kita dapat tahu suaranya tidak ada. Itu datangnya makmum yang kedua, makmum yang pertama mundur ke belakang. Itu makmumnya sudah menjadi 2 orang. Itulah dia gambarannya, videonya bagaimana kita melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana? Suka nonton videonya? Suka. Bisa dipraktekkan? Bisa. Jadi sebelum kita praktek, Bapak mau bertanya dulu. Jadi tadi makmumnya berapa? Jumlah makmumnya itu ada 7. Jadi dari 7 makmum itu, makmum yang keberapa yang disebut dengan makmum wafiq, dan makmum yang keberapa yang disebut dengan makmum masbuk? Siapa tahu, angkat tangan. Iya, silakan. Iya, kasih aplaus dulu. Iya. Makmum yang pertama, kedua dan ketiga itu disebut dengan makmum wafiq. Makmum yang pertama dia mengikut imam sejak takbiratul ihram. Masih digolongkan kepada makmum wafiq kan? Yang kedua, makmumnya datang ketika imam masih membaca Al-Fatihah. Kemudian makmum yang ketiga datang ketika imam itu rukuk, namun dia masih sempat mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia dihitungkan mendapatkan 1 rakaat dengan imam, maka masih disebut dengan makmum wafiq. Kemudian makmum yang keempat sampai makmum yang ketujuh itu disebut dengan makmum masbuk. Ya, jadi untuk menambah lebih semangat, pembelajaran kita pun lebih menarik, mari sama-sama kita praktekkan bagaimana melaksanakan solat berjamaah. Kepada anak kami, yang putra 5 orang, yang putri 4 orang. Silakan buat dulu tempatnya. Silakan mulai. Siapa yang maju? Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Dah, silahkan duduk kembali, bereskan tempat praktiknya. Dah, kasih aplaus dulu kepada teman-temannya. Dah. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Bagian materi manakah yang paling kalian sukai? Ya, tentunya dalam posisi pergantian Jadi Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk menguji kemampuan kita, pemahaman kita. Maka Bapak akan memberikan tugas kelompok yang nantinya Bapak bagi menjadi 4 kelompok, yaitu 2 kelompok putra, 2 kelompok putri. Dari 23 peserta, maka siswa yang hadir cuma 20 orang, maka dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri daripada 5 orang. Dah, silakan buat kelompoknya. Dah? Jadi perhatikan, setiap kelompok perhatikan, walaupun sudah ada di dalam kertas yang Bapak bagikan itu soalnya, coba perhatikan soalnya setiap kelompok. Untuk kelompok yang pertama, jika kita tahu salat berjamaah memiliki banyak hikmahnya, di samping juga keutamaan yang dimilikinya. Berjamaah tidak hanya mendapat. Kemudian untuk kelompok yang kedua, di dalam solat berjamaah, salah satu syarat menjadi imam adalah fasih dalam bacaan, baik makhraj, tasdid dan tidak. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, solat berjamaah mempunyai faedah atau kelebihan 27 derajat daripada solat sendirian. Namun yang menjadi permasalahan. Kemudian untuk kelompok yang keempat, salat berjamaah di masjid, musalla atau langgar lebih utama daripada solat berjamaah di rumah. Solat di masjid kita menemukan. Dah faham setiap kelompok soalnya kan? Dah, silakan kita dikerjakan. Ya, itu dia. Jadi kalau ini kelompok 3. Jadi bagaimana caranya supaya orang itu mau ikut berjamaah? Itulah mau yang dibuatkan. Itu yang dicari dia. Okey. Nah, baik. Jadi kepada anak kami daripada setiap kelompok mewakili 1 orang, dipersilakan untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Dimulai daripada kelompok 1. Silakan kelompok 1.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. 1. Hikmah dari posisi menjadi imam. A. Sebagai pemimpin harus adil tanpa membedakan satu dengan lain. B. Dalam melakukan koreksi seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kepada kelompok 2 disilahkan untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2 yaitu rukun dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih semangat. Ya, selanjutnya perwakilan daripada kelompok 3. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Adapun cara untuk mengajak orang agar mau ikut berjamaah yaitu 1. Penceramah atau di dalam setiap pengajian mengingatkan tentang keutamaan untuk sholat berjamaah akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih semangat ya. Ya. Kemudian yang terakhir perwakilan daripada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Apabila imam sholat berjamaah dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu. Ya, nampaknya semuanya paham dari presentasinya, semuanya memberikan hasil yang baik, hasil yang sangat-sangat spektakuler. Kemudian perwakilan kelompoknya silahkan serahkan kerja kelompoknya ke depan kemari untuk Bapak nilai dulu. Nah, jadi Bapak akan bacakan hasil nilai daripada kerja kelompoknya. Untuk kelompok 1 memperoleh nilai 90. Ya, kasih dulu semangat untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 85. Ya. Untuk kelompok 3 90. Ya. Kemudian untuk kelompok 4 95. Ya. Kepada anak kami sekalian, masih tetap semangat? Mana semangatnya? Nah, jadi sebelum kita selesai belajar, marilah sama-sama kita melihat kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Yang pertama, posisi makmum dengan imam berbeda-beda tergantung jenis kelamin dan jumlah makmum yang mengikuti solat berjamaah. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, makmum masbuk memiliki ketentuan berbeda berdasarkan bacaan dan gerakan dalam rakaat solat yang dilaluinya bersama imam. Terakhir, sebelum kita menyelesaikan materi kita, marilah sama-sama kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan tadi diawali dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa. Kita masih diberikan nantinya rahmat dan hidayah oleh Allah kepada kita dan disertakan ditambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk doa kepada anak kami,
Aisyah, silakan dipimpin untuk doa penutupnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di materi yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.